Mad dalilu ala jawazi dzalik. Apa yang menjadi dalil tentang kebolehan hal itu? Li'annahu lam yarid fihi nahyun minasyari'i wa la qamat dalilu 'ala al-man'i. Karena tidak terdapatnya larangan di dalam syariat tentang itu dan tidak adanya dalil yang menjelaskan tentang larangan itu. Tidak adanya dalil yang bisa ditegakkan untuk melarang perbuatan itu. Wa qad ruwiya anna Bilalan radhiyallahu anhu lamma zara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh diriwayatkan bahwasanya Bilal radhiyallahu an ketika menziarahi makamnya Rasulullah. Jadi Bilal itu ketika Rasulullah sudah wafat, beliau hijrah, tidak lagi berada di Madinah tapi tinggal di negeri Syam. Suatu ketika Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Bilal dalam mimpinya, "Ya Bilal, apa kau tidak rindu kepadaku?" Maka Bilal katakan, "Ya Rasulullah, aku sangat merindukanmu." Begitu Bilal terbangun, langsung dia ambil untanya, dia pergi dan meninggalkan Syam menuju Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Bilal itu, ya. Begitu sampai di sana, ja'ala yabki wa yumarrigu khaddaihi 'ala al-qabr asy-syarif. Maka Bilal menangis di sisi makamnya Rasulullah SAW. Lalu Bilal bin Rabah itu menempelkan pipinya di kuburan Rasulullah SAW. Bukan mengusap nih, bukan cuma mencium, tempelkan pipi itu. Wa anna ibn Umar radhiyallahu anhu ma kana yad'u yadahu al-yumna 'alaihi. Dan adalah Abdullah bin Umar itu meletakkan tangannya yang kanan ke atas makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzakara dzalika al-Khatib Ibnu Jumlah. Ini dijelaskan oleh Al-Khatib Ibnu Jumlah. Jadi ada dua sahabat yang melakukan perbuatan. Satu menempelkan pipinya di makamnya Rasul, yang satu lagi meletakkan tangan kanannya di makam Rasul. Warwa Ahmad bisanadin hasan 'anil Muthallibi bin Abdullah bin Hanfab. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Al-Muthallib bin Abdullah bin Hanfab. Ia mengatakan aqbala Marwan bin Hakam. Suatu ketika Marwan bin Hakam, seorang khalifah, datang, fa idza rajulun multazimun al-qabr. Tiba-tiba Marwan bin Hakam melihat ada seseorang yang sedang memeluk sebuah kuburan. Maksudnya adalah kuburan Rasulullah Muhammad SAW. Dipeluknya kuburan itu. Fa akhadha bi raqabatihi thumma qala. Kemudian Marwan bin Hakam itu memegang pundak laki-laki tadi. Kemudian dia mengatakan, "Hal tadri ma tasma'?" Tahu enggak kau apa yang kau perbuat ini? Seolah-olah Marwan bin Hakam itu mencela perbuatan orang tadi yang sedang memeluk kuburan. Fa'aqbala alaihi rajul. Maka laki-laki itu menghadap kepada Marwan bin Hakam wa qala, "Na'am, ya, aku tahu apa yang aku lakukan ini. Inni lam atil hajara wal labin wa inna ma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya aku tidak mendatangi batu dan bata, akan tetapi aku mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala al-Muthalib, kemudian Muthalib mengatakan, "Dzalikar rajul huwa Abu Ayyub al-Ansari." Pemuda itu, laki-laki itu adalah Abu Ayyub al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah SAW. Jadi perbuatan meletakkan pipi di sisi kuburan dilakukan oleh Bilal bin Rabah, meletakkan tangan kanan di sisi kuburan dilakukan oleh Abdullah bin Umar, memeluk kuburan itu dilakukan oleh Abu Ayyub al-Ansari. Ketiga-tiga mereka ini adalah sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi cuma ngusap-ngusap sama cium saja. Ini saya peluk-pelukan lagi dengan makan. Wa thabata 'anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu annahu su'ila an taqbili qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minbarihi. Dan telah tetap dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya ia pernah ditanya tentang mencium kuburan Nabi dan mimbar Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, apa hukumnya mencium kuburan Nabi? Apa hukumnya mencium mimbar Nabi, mimbar yang pernah dipakai oleh Nabi untuk berkhutbah? Faqal, maka Imam Ahmad bin Hanbal nih ya, ulama generasi salaf, la ba'sa bidzalik, enggak apa-apa melakukan perbuatan itu. Maka kemudian mereka muncul syirik kan aneh itu kan. Imam Ahmad bin Hanbal bilang tak apa-apa. Dzakara Samanhudi fi Khulasatil Wafa. Imam Samanhudi mengatakan ini di dalam kitab Khulasatul Wafa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dapat diketahuilah tidak ada seorang pun para imam kaum muslimin itu menyatakan keharaman mencium kuburan dan mengusap kuburan.
fadlan 'ani syirki wal kufri, apalagi sampai mengatakan syirik dan kufur. Haram saja tidak, apalagi sampai syirik dan kufur. Artinya seperti yang saya kemukakan kemarin, yang berfatwa mengatakan bahwa peziarah kubur itu adalah ubadul kubur ini ya karena tendensius aja, anti betul dengan ziarah kubur. Nah, makanya sesuatu yang berkaitan dengan ziarah kubur pokoknya jadi syirik, jadi kafir. Wa inna makhtalafu fi karahati dzalik, yang jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan menyentuh mencium maupun mengusap kuburan itu ya sebatas makruh dengan tidak makruh, bukan haram dengan syirik.